Shalom sahabat Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu hening sejenak. Saudara terkasih, bahan permenungan kita hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara terkasih, waktu Rasul Paulus menulis surat 2 Korintus ini, dia sedang dalam rencana untuk mengumpulkan bantuan bagi jemaat di kota Yerusalem yang waktu itu sedang mengalami krisis keuangan yang hebat. Tapi menarik sekali di sini saudara. Yang menarik ialah cara Rasul Paulus yang tidak pernah mau memaksa jemaat-jemaat binaannya, masuk jemaat di Korintus, untuk memberi persembahan. Dia tidak pernah memaksa. Dia justru mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Saudara, di sini menarik ya, kenapa Rasul Paulus begitu menekankan soal kerelaan alih-alih nominal atau besaran materinya. Kita dapat mengetahui karena bagi Paulus ketaatan yang dipaksakan itu tidak ada nilainya di mata Tuhan. Ia ingin jemaat di Korintus ini sadar bahwa gereja baru benar dikatakan bertumbuh saat jemaatnya sudah memberi bukan karena aturan, tapi karena hati mereka sudah penuh dengan kasih. Hati mereka sudah menyadari bahwa Tuhan itu telah terlebih dahulu mengasihi mereka. Jadi pertumbuhan gereja yang sesungguhnya bukan hanya dilihat dari gedungnya yang bagus atau jumlah anggota jemaatnya, melainkan dari seberapa murah hatinya juga jemaat di dalamnya. Setiap kali kita menolong sesama dengan sukacita, sebenarnya juga ada karakter yang sedang dibangun, dibentuk agar semakin serupa dengan Yesus. Dan di sanalah karakter itu bertumbuh. Disitulah letak pertumbuhan. Kita tidak sedang menjadi orang Kristen yang hitung-hitungan sama Tuhan, tapi menjadi orang Kristen yang imannya dewasa karena berani berbagi dengan tulus. Maka dari itu saudara, mari kita jangan melihat persembahan atau bantuan sosial yang kita berikan sebagai beban yang membuat uang atau materi kita berkurang. Sebaliknya, mari kita melihat itu sebagai kesempatan untuk melatih otot iman kita. Selayaknya otot semakin sering dilatih akan semakin besar dan semakin kuat. Dan juga saudara, waktu kita menolong dengan sukacita, kita sedang membuktikan juga bahwa kita itu lebih percaya pada pemeliharaan Tuhan bagi setiap umatnya daripada harta kita sendiri. Jadi mari kita tidak tertaut kepada harta benda yang kita miliki, tapi hanya tertaut dengan belas kasih dan kemurahan yang datangnya dari Tuhan. Mari saudara, kita memberi dengan hati yang merdeka, bukan karena merasa wajib, tapi karena kita sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Karena kita sangat bersyukur Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Amin. Mari kita tutup permenungan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah lebih dahulu menolong hidup kami saat kami lemah dan tidak berdaya. Tuhan, kami mohon, berikanlah juga kami hati yang tulus untuk membantu sesama kami yang sedang dalam kesulitan, yang sedang membutuhkan pertolongan. Mampukanlah kami ini sebagai representasi gereja-Mu di dunia untuk terus menaburkan kasih, untuk terus bertumbuh di dalam kasih-Mu, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan. Inilah seru dan doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.